اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم قوم الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وسلم على محمد واحفظ منك بالخير والخير الناصر برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على حي على الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral hadirin, jemaah salat Jumat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di siang hari yang penuh dengan keberkahan ini,
Marilah kita senantiasa untuk selalu dan selalu meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan takwa yang sesungguh-sungguhnya menjalankan perintah dari apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya tidak lupa pula kita sempurnakan dengan sunnah-sunnah Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah apabila itu kita lalui dan kita kerjakan, kita akan diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, fenomena pelanggaran terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala ini sudah nampak sekali dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di negara kita. Kita tahu dan kita lihat bersama melalui media cetak maupun media elektronik bagaimana sekarang ini para pesohor dan pejabat di negeri ini nampak nyata melakukan praktek-praktek yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu praktek korupsi. Sebuah kata yang mungkin kita sangat familiar di telinga kita, yang setiap hari dibicarakan di mana-mana. Korupsi merupakan penyakit yang sangat berbahaya. Korupsi bukan saja menyengsarakan orang yang melakukan korupsi saja, namun orang lain pun akan merasakan kesengsaraannya juga. Praktek korupsi dilakukan oleh para pejabat di negeri ini sudah sangat memprihatinkan. Mereka mengambil hak-hak hidup, sejahtera dan memperkaya diri, ataupun golongan mereka memperkaya golongan mereka. Mereka sudah melupakan bahwa mereka adalah orang yang diberi amanah oleh bangsa untuk mengelola negeri ini, untuk menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan mereka sudah melupakan janji mereka sendiri ketika mereka menginginkan jabatan sebagai seorang pemimpin. Dengan melihat fenomena ini, ma'asyiral hadirin, muncul pertanyaan, apakah masih pantas bagi mereka untuk menjadi pemimpin kita? Apakah pantas orang yang korupsi dan merugikan bangsa kita percaya lagi untuk menjadi suri tauladan bagi kita? Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, mungkin kita sudah merasa jenuh terhadap janji-janji mereka. Oleh karena itu, kita harus bersikap bijak dalam menentukan siapa yang akan kita titipi amanah untuk menjalankan memerintah dari negara kita ini. Kita harus memilih pemimpin yang benar, yang bisa mempraktekkan apa yang mereka katakan, dan jangan memilih pemimpin yang berbentuk anti korupsi namun dalam prakteknya jauh dari apa yang dia sampaikan. Allah Subhanahu wa taala sangat membenci orang-orang yang tidak sesuai dengan apa yang dikatakan, sebagaimana firman dari Allah Subhanahu wa taala tentang surah As-Saff, kabaru maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Amat besar kebencian di sisi Allah Subhanahu wa taala bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, tinggalkan korupsi. Mungkin sebuah kata yang mudah untuk diucapkan, namun pada prakteknya hal ini sangat susah untuk dilakukan. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki nafsu dan memiliki keinginan. Ketika kebutuhan hidup semakin tinggi sementara pendapatan tidak mencukupi, maka sering manusia menggunakan sifat syaitaniyahnya untuk melakukan tindakan-tindakan untuk memenuhi kebutuhannya tersebut dengan cara berkorupsi. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, bila kita selalu berpegang teguh pada agama dan yakin bahwa setiap gerak kehidupan kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya kita dapat mengontrol perilaku mana yang baik dan perilaku mana yang buruk. Dan kita dari diri kita sendirilah yang kemudian akan menyebar pada keluarga kita dan akhirnya akan meluas pada masyarakat yang ada di sekitar kita. Dan oleh karena itu, marilah kita bersama menjauhi praktek-praktek korupsi sekecil apapun korupsi itu, supaya kita terhindar dari siksa api neraka yang bahan bakarnya dari orang-orang yang melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini termaktub di dalam Quran surat At-Tahrim ayat 6.
Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras dan tidak mendurhakai Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkannya. Dari ayat ini kita juga dapat mengambil hikmah untuk selalu mengingatkan kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita untuk menjauhi siksa api neraka dengan mendidik mereka untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memenuhi praktek-praktek kehidupan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang salah satunya adalah perilaku dari korupsi. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, segala sesuatu yang kita lakukan di dunia ini akan kita pertanggungjawabkan besok di hari kiamat, besok di hari akhir, besok di akhirat. Mungkin kita bisa membuat rekayasa atau membuat pertanggungjawaban di dunia ini, atau membuat rekayasa di dunia ini, namun di akhirat nanti kita tidak bisa merekayasa pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak memiliki daya karena mulut kita tidak bisa berbicara bohong seperti semasa hidup di dunia kita. Tangan kita lah yang akan berbicara dengan disaksikan oleh kedua kaki kita. Hal ini sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman Allah yang ada di dalam Quran surat Yasin ayat 65. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kami tutup mulut mereka dan berkatalah kepada kami tangan mereka, dan memberi kesaksian kaki mereka terhadap apa-apa yang dahulu mereka usahakan. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, di akhir khutbah yang sangat singkat ini, maka marilah kita bersama-sama berusaha dengan segenap kemampuan kita untuk selalu meninggalkan perbuatan-perbuatan buruk dan selalu menyebarkan perilaku-perilaku yang baik, sehingga tatanan keluarga, tatanan kehidupan keluarga kita kemudian mengalir kepada masyarakat dan berbangsa, kemudian mengalir ke negara kita Indonesia tercinta ini, akan jauh dari praktek-praktek yang bermaksiat, akan jauh dari praktek-praktek korupsi, dan dapat berjalan sesuai dengan tuntunan yang ada di dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu fi al-Qur'anil 'azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله حمدا كثيرا تماما، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الرحمن من جحد به وكفر، واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد صلاه تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصور وتنال بها الصعوبة على آله وصحبه ومن إليه منسوب. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وصحابة أجمعين والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويقوم في الحاجات اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اغفر لنا ذنوبنا إسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولا ذكر الله أكبر أقيموا الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله